interpelasi ini hal yang luar biasa, Pak Sekda. Pak Sekda harus pahami, kami ini adalah anggota DPR ini dipilih oleh rakyat, kami 81 orang, Pak Sekda. Kalau di belakang kami ada 10 orang per kami dikali 81, berapa jumlah rakyat di belakang kami, Pak Sekda. Oleh karena itu Pak Sekda, ini bukan persoalan kecil, ini persoalan besar. Ini baru kami yang bermain untuk menyampaikan interpelasi. Bagaimana ketika pendukung-pendukung kami, konstituen kami nanti akan bergerak untuk menuntut pemerintah Aceh agar melakukan tindakan-tindakan yang konkret untuk mensejahterakan masyarakat. Itu perlu menjadi catatan, Mas Sekda. Mengelola daerah ini harus ada keseimbangan kiri kanan, harus dijaga kiri kanan, Mas Sekda. Satu sisi saja tidak terjadi keseimbangan, tidak akan terjadi masalah besar bagi penyelenggaraan pemerintah. Ini yang menjadi catatan, Mas Sekda. Itu pimpinan beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang terhormat ini. Dan saya bersependapat yang disampaikan oleh Bapak Prasipan. Melihat poin-poin yang disampaikan oleh inisiator, rasanya interpelasi tak perlu lagi. Bisa langsung dilakukan oleh tindakan yang terakhir, itu yang terakhir yang disampaikan oleh Yang Mulia Ngomong. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Fraksi Golkar. Ustaz, fraksi BS, Pas. Oke, silakan. Terima kasih pimpinan. Izin Ketua Fraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, yang saya hormati Bapak Sekda, Bapak Rektor, dan Forkopimda yang telah hadir pada malam ini. Kami dari fraksi PKS hanya menambah sedikit, mungkin bisa dimasukkan dalam bahan inisiator untuk interpelasi. Yang pertama adalah kami menilai bahwa tidak adanya skema atau roadmap dari pemerintah Aceh mengenai penanganan COVID ini. Saya melihat atau kami melihat bahwa pemerintah Aceh ini seakan-akan bekerja sendiri, padahal di dalamnya ada Forkopimda, di dalamnya ada Bapak Kapolda, di dalamnya ada Bapak Kajati, di dalamnya ada Bapak Pangdam. Tetapi sampai hari ini saya melihat mereka tidak pernah diajak untuk berkoordinasi, sehingga seakan-akan pemerintah Aceh ini berdiri sendiri dan bergerak sendiri. Seharusnya pemerintah Aceh ini mengajak para Forkopimda bagaimana kita menangani COVID yang berada saat ini, yang sedang hari ini sudah mencapai 2.151 kasus yang ada di Aceh. Ini sangat miris buat kita semua ini. Hari ini tenaga kerja asing di Aceh ada di PT Semen Lukma. Awal 2019 ada 51 orang yang dideportasi. Yang sampai hari ini menurut pengakuan teman-teman yang pernah bekerja di sana selama 10 tahun, mereka itu tidak semuanya memiliki dokumen lengkap. 6 bulan sekali mereka pulang, sebulan di sana nanti balik lagi supaya tidak melanggar peraturan yang ada. Apabila ada razia, mereka lari ke semak-semak. Itu informasi A1 yang kami terima. Kemudian tenaga kerja asing yang ada di PLTU Nagan Raya. Kemarin 29 orang tenaga kerja asing di PLTU Nagan Raya ilegal. Yang menangkap mereka adalah masyarakat, bukan pemerintah, tapi masyarakat. Karena sudah viral, akhirnya turun semua ke sana dan mereka dipanggil untuk melengkapi dokumen. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya dilengkapi dokumen terkait dengan 29 orang TKA ilegal itu, malah didatangkan 39 orang TKA yang baru. Karena sudah viral, juga karena ditangkap oleh masyarakat, tim Kementerian Tenaga Kerja turun
mereka akhirnya diusir dari PLTU Nagaraya tengah malam ini. Dalam perjalanan tengah malam, mereka ternyata kembali lagi ke PLTU dengan alasan mereka sudah mendapatkan dokumen secara online, alasan yang tidak masuk akal. Dan sampai hari ini mereka masih di sana. Oleh Dinas Tenaga Kerja memberikan waktu kepada mereka 2 kali 24 jam. Bukannya jawaban akan melengkapi dokumen, tapi informasi baru pimpinan. Besok akan datang lagi 44 orang tenaga kerja asing ke PLTU Nagaraya. Ini pimpinan jelas mereka selama ini tidak mau mendengar. Jadi mencoba saja anggo ite ate keluar. Anggo padu anang kita. Yang terjadi. Lalu apa sikap DPR? Komisi 1 DPR Aceh sudah turun ke PLTU Nagaraya. Kemudian Komisi 1 dan Komisi 5 pernah memanggil semua stakeholder dan juga perusahaan yang mempekerjakan mereka, yaitu MPG, Melabuh Organization. Mereka berjanji akan melengkapi dokumen, tapi akhirnya mereka mengingkari. Ada aturan di negara ini terkait dengan tenaga kerja asing yang sudah dibuat. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ada Perpres Nomor 20 Tahun 2014, ada Permenaker Nomor 10 Tahun 2018, ada Kanun Nomor 7 Tahun 2014. Tidak ada satu pasal pun dalam aturan-aturan itu yang mengatakan bahwa kita anti asing dan melarang tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Tidak ada. Kita sangat welcome. Tetapi dengan syarat dan catatan, semua TKA yang datang ke Indonesia, khususnya Aceh, harus lengkap dokumen. Setiap TKA wajib ada pendamping 1 orang minimal tenaga kerja. Pada malam ini, mari kita simak dan mengikuti pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh saudara Miskun Nahar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولم يكن له شريك
Terima kasih Paduka yang mulia Wali Negara Aceh, yang terhormat Saudara PRD Gubernur Aceh Dr. Mewakili, yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Aceh, yang terhormat para unsur Forkopimda Aceh, yang terhormat Sekretaris Daerah Aceh, para Kakanwil, Asisten Sekda Aceh, Kepala SKPA, dan Kepala Biro Lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, yang terhormat Sekretaris DPR Aceh beserta jajarannya, yang terhormat para Ketua OKP, LSM, para wartawan, baik cetak maupun elektronik, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Syukur Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada malam hari ini kita kembali berkumpul untuk mengikuti rapat paripurna DPR Aceh. Selawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah mewariskan kepada seluruh insan sumber dari segala sumber pengetahuan, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya, sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Salam sejahtera tak lupa juga kita haturkan kepada keluarga dan sahabat baginda Rasulullah sekalian. Sidang Dewan yang terhormat, untuk agenda rapat paripurna DPR Aceh pada malam yang berbahagia ini adalah penyampaian dan persetujuan penggunaan hak interpelasi anggota DPR Aceh, di mana penjadwalannya telah melalui keputusan rapat pada musyawarah DPR Aceh yang digelar pada tanggal 9 September 2020. Penggunaan hak interpelasi ini untuk meminta keterangan kepada pemerintah Aceh mengenai kebijakan pemerintah Aceh yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sidang Dewan yang terhormat, aturan penggunaan hak interpelasi ini diatur dalam pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta mekanisme yang secara rinci telah diatur dalam Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPR Aceh, khususnya pasal 107 ayat 1 yang menyatakan bahwa
Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan. Huruf A, pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi. Huruf B, anggota DPR lainnya memberikan pandangan melalui fraksi atas penjelasan pengusul. Dan huruf C, para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para anggota DPR. Selanjutnya dalam ayat 5 disebutkan bahwa keputusan DPR mengenai hak interpelasi disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Kepala Pemerintah Aceh. Kami tegaskan bahwa DPR Aceh selaku lembaga pengawas telah melakukan pertimbangan atas usul para pengusul untuk menggunakan hak interpelasi. Pimpinan DPR Aceh setelah menerima dokumen usulan hak interpelasi dari para pengusul pada tanggal 9 September 2020 dan selanjutnya Sekretariat DPR Aceh telah memberikan nomor pokok usulan hak interpelasi bernomor 923 tanggal 9 September 2020. Sidang Dewan yang terhormat, untuk menghemat waktu kepada juru bicara pengusul, Saudara Isman Nusir SIP SEMIKOM, kami beri kesempatan untuk menyampaikan penjelasan secara lisan atas usul hak interpelasi dimaksud. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan usulan hak interpelasi ini, saya ingin menyampaikan bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada teman-teman yang belum menandatangani interpelasi ini atau yang tidak mau menandatangani hak interpelasi ini, bahwa yang kita lakukan ini adalah bagian dari kita menjaga marwah lembaga DPR ini. Jangan sampai menjadi catatan sejarah hitam bahwa saat kita berada di lembaga ini bukan saja ibarat macan pompong, akan tetapi gigi dan kuku-kukunya semuanya dicabut oleh orang-orang yang tidak pantas melakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh disampaikan oleh Irfan Nusir, Sarjana Ekonomi, Sarjana Agama, Magister Ilmu Komunikasi, anggota DPR Aceh, periode 2019-2024. Pendahuluan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur yang tiada henti-hentinya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izinnya lah kita telah dapat berkumpul bersama-sama dalam gedung yang terhormat ini, dalam gedung Rakyat Aceh yang kita banggakan ini. Dalam rangka mengikuti sidang paripurna DPR Aceh, salawat demi salam selalu saja kita sanjungkan pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan suri teladan yang baik bagi kita agar kita menghormati setiap manusia dimanapun di dunia ini. Yang kami hormati Paduka yang mulia Wali Nangro Aceh, saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, saudara PLT Gubernur Aceh
atau yang mewakili. Saudara Panglima Kodam Iskandar Muda atau yang mewakili. Saudara Kapolda Aceh atau yang mewakili. Saudara Kajati Aceh atau yang mewakili. Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Aceh dan pimpinan instansi vertikal lainnya. Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, Kepala SKPA, Biro. Saudara rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik, serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Sidang Dewan yang terhormat, dasar pemikiran, hak interpelasi merupakan salah satu hak anggota DPR Aceh dalam menjalankan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga DPR Aceh terhadap kebijakan-kebijakan lembaga eksekutif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 25 ayat 1 huruf H bahwa DPRK mempunyai hak interpelasi. Ketentuan lebih lanjut perihal hak interpelasi DPRA diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Selanjutnya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 114 ayat 1 menyebutkan bahwa hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 15 orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari satu fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 orang. Selanjutnya dipertegas dengan pasal 107 ayat 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPR Aceh menyebutkan bahwa usulan hak interpelasi yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRA menjadi hak interpelasi DPRA apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRA dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRA yang hadir. Untuk itu, dalam rangka meminta keterangan terhadap beberapa kebijakan pemerintahan Aceh dalam kurung PLT Gubernur Aceh yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, maka DPR Aceh memandang perlu untuk menggunakan hak interpelasinya. 3. Alasan-alasan interpelasi. Adapun alasan yang mendasari DPR Aceh menggunakan hak interpelasi terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh PLT Gubernur Aceh yang dinilai penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat antara lain. 1. Dana refocusing anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA tahun 2020 diperkirakan 1,7 triliun sampai dengan 2,3 triliun. Terkait penanganan pandemi COVID-19 tidak disampaikan rincian kegiatan dan besaran anggaran kepada DPR Aceh. Di samping itu, pergeseran anggaran yang begitu besar tersebut tidak diikuti dengan Kanun Aceh tentang perubahan APBA tahun anggaran 2020 sebagaimana diamanatkan pada pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Junto pasal 161 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Junto surat keputusan bersama SKB Menteri dan Menku Nomor 119/2813/SJ dan 117-KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. 2. Kebijakan pemerintah Aceh dalam kurung PLT Gubernur Aceh tentang pemasangan stiker konsumsi pemakaian premium dan solar bersubsidi pada mobil sesuai dengan surat edaran Gubernur Aceh. Surat edaran PLT Gubernur Aceh nomor 504/9186 tahun 2020 tentang stiker BBM bersubsidi telah membebani
dan meresahkan masyarakat sebagaimana ketentuan pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan kebijakan gerak masker tidak sepengetahuan DPR Aceh. 3. PLT Gubernur Aceh tidak menghadiri sidang paripurna DPR Aceh untuk menyampaikan rancangan kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2019 sebagaimana diamanahkan pada pasal 46 huruf J Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, junto pasal 65 ayat 1, pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 4. Proyek Multies tidak berdasarkan persetujuan garing rekomendasi Komisi 4 dan tanpa paripurna DPRA dan bahkan telah dibatalkan melalui rapat paripurna DPRA sebagaimana amanat pasal 92 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Meskipun telah dibatalkan melalui surat keputusan DPRA nomor 12 garing DPRA garing 2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang pembatalan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek melalui penganggaran tahun jamak dalam kurung multies tahun anggaran 2020-2022. Namun pemerintah Aceh tetap menjalankan proses pelelangan proyek tersebut. 5. Pengangkatan PLT Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa atas nama Said Azhari oleh PLT Gubernur Aceh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagaimana Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 garing SE garing 7 2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, bahwa pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Pengangkatan PLT di pemerintah Aceh mengabaikan durasi waktu melaksanakan tugas dan memperpanjang tersebut. 6. Pengangkatan Saidan Nafi sebagai PLT Ketua MAA oleh PLT Gubernur Aceh melanggar Kanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Majelis Adat Aceh sebagaimana putusan PT-UN nomor 16G 2019 PT-UN tanggal 24 Agustus 2019 junto putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap inkrah. 7. Pemerintah Aceh PLT Gubernur Aceh tidak mengajukan rancangan KUA dan rancangan PPAS perubahan APBAP tahun anggaran 2020 padahal semua prosedur dan persyaratan sudah terpenuhi sesuai dengan pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta ketentuan pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. 8. PLT Gubernur Aceh tidak patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghambat proses pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2021 yang seharusnya dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Adapun permasalahan sebagai berikut. A. Pembahasan di Komisi 3 DPR Aceh tidak pernah dihadiri oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. B. Pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 tidak pernah dihadiri oleh TAPA. 9. Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, eksekutif dan DPRA legislatif. Namun dalam kenyataannya agenda strategis yang dijalankan oleh DPRA, eksekutif mengabaikan dan tidak menghadiri seperti rapat-rapat paripurna, rapat-rapat pembahasan anggaran tidak berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa pemerintahan Aceh diselenggarakan oleh Pemerintahan Aceh dan DPR Aceh. Junto pasal 207
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Dasar 1945. 10. Berkenan hal tersebut di atas dari poin 1 sampai dengan 9 bahwa saudara PLT Gubernur Aceh patut diduga telah melanggar hukum dan juga telah melanggar sumpah jabatannya, terutama kewajiban menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan segala undang-undang serta peraturannya. Sidang Dewan yang terhormat. Materi interpelasi dapat kami sampaikan dalam sidang paripurna ini antara lain. 1. Anggaran pendapatan dan belanja Aceh. A. Apa alasan saudara PLT Gubernur Aceh tidak menyampaikan rancangan kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2019 dalam sidang paripurna DPR Aceh? Sebagaimana diamanahkan pada pasal 46 huruf G Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, junto pasal 65 ayat 1, pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. B. Apa alasan saudara PLT Gubernur Aceh tidak melakukan pembahasan kembali bersama Badan Anggaran DPR Aceh terhadap hasil evaluasi APBA tahun 2020 oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan? C. Apa alasan saudara PLT Gubernur Aceh tetap melakukan pelelangan garing tender terhadap proyek dengan skema multi-years kontrak tahun 2020-2022, padahal hal ini sudah ditolak oleh Komisi 4 DPR Aceh dengan nomor 86/10/2019 tanggal 10 September 2019 dan surat nomor 26 Komisi 4/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan diperkuat dan dipertegas dengan pelaksanaan sidang paripurna DPR Aceh tanggal 22 Juli 2020 tentang pembatalan MOU multi-years kontrak tahun 2020-2022 dengan surat keputusan DPRA nomor 12 garing DPRA 2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang pembatalan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek melalui penganggaran tahun jangka multi-years tahun anggaran 2020-2023. D. Apa alasan saudara PLT Gubernur Aceh tidak melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Aceh dalam kurung P APBA tahun 2020, padahal menurut regulasi dan fakta yang ada mengharuskan pemerintah Aceh melakukan P APBA tahun 2020 antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan 3. Surat keputusan bersama SKB Menteri, Mendagri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Sesuai dengan keputusan bersama tersebut, DPR Aceh harus melakukan dan menjalankan pengawasan terhadap proses penyesuaian APBA tahun anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam Diktum ke-12. E. Apa alasan saudara PLT Gubernur Aceh tidak mengirim TAPA untuk melakukan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2021? Padahal DPR Aceh telah mengundang pemerintah Aceh untuk melakukan pembahasan, tetapi mereka tidak hadir dengan alasan yang tidak logis. Hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta tanpa melalui mekanisme pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2021. Pemerintah Aceh langsung menyampaikan rancangan Aceh tentang pendapatan dan belanja Aceh tahun 2021. 2.
Refocusing APBA tahun 2020. A. Berdasarkan penjelasan TAPA dalam Badan Anggaran dan Tim Satgas Pengawasan dan Penanganan COVID-19 DPR Aceh bahwa dana refocusing berjumlah 1,7 triliun. Dan pada saat tersebut pemerintahan Aceh hanya baru menggunakan sebagian dana BPT. Dan berdasarkan berita media massa bahwa refocusing sekarang telah menjadi 2,3 triliun. Mohon penjelasan Saudara PRT Gubernur Aceh. 7. B. Mengapa Saudara PRT Gubernur Aceh sangat tertutup dan tidak transparan dalam menggunakan dana refocusing APBA tahun anggaran 2020? Karena berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Gubernur mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara transparan. C. Berdasarkan poin sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, DPR Aceh meminta keterangan Saudara PRT Gubernur Aceh kemana saja dana refocusing tersebut digunakan. 3. Kebijakan-kebijakan. Apa alasan Saudara PRT Gubernur Aceh menggunakan APBA untuk mengangkat tenaga penasihat khusus atau pensus yang ditempatkan pada SKPA dengan jumlah yang terlalu banyak, tidak ideal. Yang menurut kami hanya pemborosan anggaran. Padahal pemerintah Aceh telah memiliki SKPA mulai dari sekretaris daerah, pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4 sampai staf baik PNS dan tenaga kontrak yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga menurut pandangan DPR Aceh, pengangkatan penasihat khusus ini tidak rasional dan sangat membebani postur anggaran APBA. B. Apa alasan Saudara Gubernur Aceh mengintervensi hasil Mubes Majelis Adat Aceh pada bulan Oktober 2018? Dalam Mubes tersebut, Badrul Zaman terpilih secara aklamasi sebagai Majelis Adat Aceh periode 2019-2023. Namun PLT Gubernur Aceh tidak melantik Saudara Badrul Zaman, justru melantik Saudara Sedan Nafi sebagai PLT Ketua Majelis Adat Aceh. Padahal Majelis Adat Aceh merupakan lembaga kekhususan dan keistimewaan Aceh yang tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif. C. Saudara PRT Gubernur Aceh melakukan pengangkatan PLT Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Seda Aceh atas nama Said Azhari. Padahal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2/SE/7/2019 tentang kewenangan pelaksanaan harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. Dan regulasi apa yang Saudara PRT Gubernur Aceh gunakan untuk memperpanjang lagi masa jabatannya? Mohon penjelasan. 4. Hal-hal lain. A. Apa alasan Saudara PRT Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 504/9186 Tahun 2020 tentang stiker BBM bersubsidi? Kebijakan ini telah membebani dan meresahkan masyarakat sebagaimana ketentuan pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. B. DPR Aceh menilai penanganan COVID-19 selama ini dijalankan oleh pemerintah Aceh banyak kelemahan dan tidak tepat sasaran. Karena kenyataan yang kami temukan di lapangan, pemerintah Aceh tidak memiliki cara atau prosedur dalam penanganan pandemi COVID-19. Sampai-sampai hasil pemeriksaan swab harus dikirim ke Jakarta yang memakan waktu sekitar 10 hari. Sedangkan kalau di laboratorium polymerase chain reaction, ini saya agak grogi dikit bahasa Inggris, di Universitas Syahkuala hanya sekitar 3 hari. Tetapi pemerintah Aceh tetap tidak mau bekerja sama dengan laboratorium Unsiah dengan alasan 1. Belum ada izin dari Kementerian Kesehatan RI. 2. Masih memerlukan sirkulasi jaringan. Dan 3. Perlu penambahan fasilitas. Padahal menurut dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala, Saudara Maimun Sukri, bahwa laboratorium tersebut sudah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan sudah memenuhi syarat
sehingga sudah bisa difungsikan. Kami meminta keterangan Saudara PLT Gubernur Aceh. Sidang Dewan yang terhormat. Penutup. Demikian laporan interpelasi ini kami sampaikan dalam sidang paripurna DPR Aceh. Kami mengharapkan kepada pimpinan DPR Aceh untuk dapat menindaklanjuti sebagaimana mestinya, serta lampiran-terlampir yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Banda Aceh 10 September 2020 yang menandatangani 1. Dahlan Jamaluddin SIP, 2. Safarudin Esos MSP, 3. Saifuddin Yahya SE, 4. Zulpadli AMD, 5. Iskandar Usman Al-Farlaki SHI, 8. Tarmiji, 9. Haji Khalili SH, 10. Insinyur Haji Azhar Abdurrahman, 9. Yahdi Hasan, 10. Hajah Hasmida, 13. Sulaiman SE, 14. Ismail Ajalil SE, 15. Mawardi SE, 16. Tengku Muhammad Yusuf Yunus Yusuf, 17. Tarmiji ST, 18. Martini SPD, 19. Anwar SPD MAP, 20. Saiful Bahri, 21. Irfansa, 22. Hendriono Esos, 23. Muslim Samsudin, 24. Junedi, 25. Haji Ali Basrah SPD MN, 26. Ansari Muhammad SPTM SI, 27. Muhammad Rizki, 28. TR Kemangan SHMH, 29. Hajah Nurlela SIDM SI, 30. Dr. Hewan Nuraini Maida, 31. Ilham Akbar, 32. Dr. Andus Haji Abdurrahman Ahmad, 33. Dr. Andus Haji Asif Amin, 34. Haji Jauhari Amin, 35. Kartini Ibrahim ST, 36. Khairil Syahrial ST MAP, 37. Dr. Andus Taufik MN, 38. Ridwan Yunus SH, 39. Safrijal Gamgam, 40. Mukhtar Daud SKH, 41. Tengku Haidar, 42. Darwati Agani, 43. Samsul Bahri bin Amirin dalam kurung Tengku Tio, 45. Muhammad Rizal Fahri Kirani, 46. Muklis Zulkifli ST, 40. Wadri SSI MSI, 48. Sofyan Putih, 49. Tezat Azwar, 50. Saya sendiri, 52. Zainal Abidin SSI, 53. Tengku Haji Irawan Abdullah, 54. Bagdan Saidi, 55. Dr. Purnama Setiabudi SPOD, 56. Nova Zahra, 57. Armiadi, 58. Haji Wahyu Wahab Usman. Demikian laporan usulan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang baru ini saya bacakan. Selanjutnya ini akan saya serahkan kepada pimpinan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, setelah tadi kita mendengarkan bersama-sama penyampaian juru bicara pengusul terhadap penggunaan hak interpelasi DPR Aceh, selanjutnya kami persilahkan anggota DPR Aceh yang terhormat untuk memberikan pandangannya melalui fraksi terhadap penjelasan pengusul atas hak interpelasi DPR Aceh. Kami persilahkan. Silakan Pak. Silakan semua Ketua fraksi, Ketua fraksi. Silakan. Izin Ketua fraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua DPR Aceh serta teman-teman anggota DPR Aceh yang terhormat, unsur Forkopimda yang telah berhadir, Pak Rektor usia atau yang lebih Wakil Rektor, kemudian teman-teman media cetak maupun elektronik yang berhadir pada sidang penggunaan hak interpelasi DPR Aceh. Sebagaimana disampaikan tadi oleh unsur juru bicara dari inisiator penggunaan hak interpelasi, dari seluruh rangkaian persoalan dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, kami kira itu sudah memuat seluruh persoalan yang selama ini menjadi pertanyaan dari masyarakat Aceh dan juga dari kita selaku perwakilan rakyat Aceh yang ada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini. Namun demikian, kiranya karena ini tidak dihadiri langsung oleh Saudara PLT Gubernur Aceh Insinyur Nova Iliansyah dan beliau mengirim Pak Sekda sebagai perwakilan beliau, pimpinan kiranya bisa menentukan waktu timing jawaban terkait dengan keterangan-keterangan yang kita sampaikan dari penggunaan hak interpelasi tersebut. Bagi kami sudah memenuhi seluruh rangkaian persoalan yang selama ini menjadi tanda tanya bagi kita semua. Demikian pimpinan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar. Silakan masih ada yang lain. Yong Samsul Bahri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Bahri, bukan izin tapi ini perintah ketua fraksi. Yang saya hormati ketua, wakil ketua, Bapak Sekda, dan seluruh anggota DPR yang saya muliakan, unsur Forkopimda, Bapak Wakil Rektor yang telah hadir malam ini, juga teman-teman dari wartawan, rekan-rekan dari OKP, LSM, dan hadirin dan hadirat yang berbahagia. Saya dari fraksi PNA hanya ingin penambahan dalam materi interpelasi ini, yaitu tentang status PLT waktu calon gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2022, yaitu di dalam daftar riwayat hidup di model BP2 KWK, di sana ada daftar hubungan keluarga, yaitu masalah istri. Di situ yang terdaftar adalah
satu istri bernama Diah Erti Idawati, ada 2 orang anak, Riandi Oyadiwa dan Ega Dana. Sebagaimana kita ketahui dan kita lihat, PLT ini mempunyai 2 istri. Itu ada 1 orang yang bernama Yunita Arafah, yaitu Yun Arafah, yang sama-sama bekerja di Rusia. Yang jadi masalah sekarang adalah kita tidak permasalahkan dia punya 1, 2 hingga 3 istri. Ketika di daftar riwayat hidup dia punya 1 istri, sementara kita ketahui bersama sekarang ada fasilitas negara yang digunakan oleh istri kedua. Dengan digunakan fasilitas negara, berarti istri dia harus terdaftar di daftar riwayat dia kepada dia ketika dia mendaftarkan diri di KIP. Ketika tidak, ini adalah ada pemalsuan dokumen yang kami anggap. Ini adalah soal etika. Ini menyangkut soal pembohongan publik, yang itu juga harus masuk kepada materi integrasi. Kita harus mempertanyakan kenapa dia bisa menggunakan fasilitas negara sementara dia tidak terdaftar di riwayat hidup saudara PLT. Nah, ini saja dari PNA. Mudah-mudahan jadi bahan tambahan integrasi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Bahri. Cara yang baik. Silakan yang menulis. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua yang berhadir, baik yang di depan kami maupun yang belakang kami, dan apresiasi kami juga kepada seluruh wartawan, baik cetak maupun elektronik yang sangat antusias pada malam yang berbahagia ini, walaupun malam beritanya juga tidak dekat ya. Tepuk tangan kawan-kawan. Jadi Ketua, saya selaku Ketua Persipan DPR Aceh, nama sudah dari depan saya, tidak perlu saya sebutkan. Yang pertama, kami dari Persipan tidak perlu menambah lagi pertanyaan atau materi lainnya, karena sudah cukup, malah melebihi materi ataupun pertanyaan yang telah disampaikan oleh inisiator tadi. Dan kami Persipan, kalau melihat materi dan pertanyaan yang disampaikan oleh inisiator tadi, jangankan untuk interpelasi Ketua, ini sudah bisa ditingkatkan ke pemakzulan. Karena sangat luar biasa sekali kejadian di Aceh karena pidato tercinta. Tidak ada dalam sejarah DPR Aceh selalu dinina-bobokan, selalu dikecewai juga Ketua. Malam ini juga saya pikir saudara PLT hadir untuk mengikuti sidang interpelasi. Tapi waktu saya masuk melihat juga masih wajah Pak Sekda. Ini menambah rasa kecewa kami selaku anggota DPR Aceh. Pak Sekda, tolong sampaikan kepada saudara PLT, sudah cukuplah derita masyarakat Aceh dengan kelakuan saudara PLT. Pak Sekda juga walaupun orang cair, baik dan sebelah cair. Jangan memalukan orang cair. Karena banyak masukan yang saya terima selaku putra cair, Pak Sekda ini telah membuat malu orang cair. Jadi, Ketua, saya rasa
sudah lengkaplah semua yang kita rasakan, baik penderitaan maupun penghinaan oleh saudara PLT. Pada malam yang berbahagia ini, kami fraksi PAN siap kita tingkatkan ke pemakmuran kedua. Terima kasih. Fraksi PAN masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR, Pak Sekda, Sekda Asisten, Bapak yang mewakili Polda Nusa Tenggara, yang mewakili Kapolda, yang mewakili Rakyat Manusia, dan pimpinan atau mewakili instansi vertikal lainnya yang kami hormati, hadirin hadirat, insan pers yang setia menemani dari tadi. Pimpinan, saya ingin mendalami sedikit, mungkin bukan pertanyaan, saya ingin sampaikan di forum yang terhormat ini bahwa Pak Sekda, kami masih banyak melihat hal-hal yang rancu dalam pengelolaan keuangan Aceh dan banyak temuan-temuan di lapangan, dan ini dibuktikan oleh temuan BPK, di mana ada kegiatan-kegiatan yang lebih banyak atau kurang volume itu yang ditemukan dalam uji petik BPK. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana ratusan proyek lagi lain yang tidak diuji petik oleh BPK. Mungkin kasus-kasus seperti ini cukup banyak terjadi dan miliaran uang Aceh yang terjadi pengurusan pada kegiatan seperti itu. Ini menjadi catatan Pak Sekda untuk diatasi, jangan hanya terpaku pada uji petik. Dan ini disinyalir, oleh jadi disinyalir ini ada persekongkolan antara pengawas BPK dan oknum dinas lainnya. Kenapa kegiatan seperti ini setiap tahun anggaran terjadi? Ini patut diduga ada persekongkolan antara oknum-oknum tersebut. Yang kedua, Pak Sekda, tidak dibuatnya api-api, tidak ada masalah bagi kami, Pak Sekda. Dan kami tidak butuh hak itu. Tapi ini adalah perintah undang-undang. Akibat dari tindakan PLT Munur dan jajarannya tidak membuat api-api. Sekarang semua SKPA di bawah pemerintahan Aceh kehabisan biaya operasional. Ketika kehabisan biaya operasional ini Pak Sekda mengganggu pelayanan publik. Nah, ini harus menjadi catatan. Jangan seenak-enaknya nggak dari waktu dan sebagainya. Sebagai penyelenggara pemerintah harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Jangan kaku belok gong dengan itu yang kedua, Pak Pimpinan. Yang ketiga, kegagalan program pendidikan via belajar daring. Aceh adalah daerah yang belum semuanya punya jaringan internet. Daerah-daerah yang punya jaringan internet pun Pak Sekda, tidak semua anak-anak bisa belajar dengan jaringan tersebut. Anak usia SD, SMP, malah SMA, mereka belum mampu mengikuti pelajaran daring ini. Akibat dari kejadian ini adalah Pak Sekda, anak-anak SD yang sedang belajar membaca dan sebagainya, sekarang banyak anak-anak kita itu sudah harus membaca lagi. Tidak bisa baca tulis lagi, tidak bisa berhitung lagi karena mereka asik bermain tanpa ada bimbingan dari para guru. Oleh karena itu, ini perlu menjadi tambahan indikator apa langkah konkret pemerintah Aceh dalam mengatasi problem pendidikan ini. Dan ini tidak boleh lepas tangan, harus betul-betul ditangani karena ini terjadi pembodohan anak-anak kita di seluruh Aceh. Hanya di kota sebahagian ini, tapi pinggir kota juga terjadi persoalan ini. Itu yang berikutnya Pak Sekda. Itu kami minta kepada legislator untuk menambah apa langkah konkret pemerintah Aceh dalam menangani problema pendidikan ini. Pemerintah Aceh boleh ada kebijakan-kebijakan khusus, tidak perlu terpaku dengan kebijakan nasional. Kebijakan-kebijakan khusus untuk mengatasi persoalan pendidikan, persoalan kesehatan dan sebagainya itu dibenarkan oleh undang-undang. Jadi jangan hanya terpaku dengan kebijakan nasional dalam mengatasi COVID ini.
Kemudian Pak Pimpinan dan Pak Sekda, penanganan COVID, sepertinya pemerintah Aceh memang tidak bekerja sama sekali untuk menangani COVID ini. Sekarang kondisi masyarakat kita, OTG berjalan-jalan di mana-mana, di rumah sakit Jenderal Abidin penuh, rumah sakit lain rujukan juga penuh, Pak Sekda. Mungkin Pak Celem lebih tahu kena dokter. Tak tahu juga selama jadi Sekda mungkin tidak pernah ke rumah sakit lagi. Pak Sekda yang terhormat, bahwa di rumah sakit Jenderal Abidin itu sudah penuh ruang-ruang rawat. Sekarang para dokter mungkin mereka tidak hanya yang tidak menyampaikan, mengungkapkan, mereka juga sekarang frustasi dengan pola penanganan oleh pemerintah Aceh ini. Tidak ada upaya-upaya konkret. Lalu sekarang ketika diswab yang diduga terpapar COVID itu tidak dikarantina lagi. Orang-orang yang seperti ini berjalan-jalan terus dan dia akan menyebarkan virus itu ke seluruh daerah. Dan ini harus ada penanganan yang serius, Pak Sekda. Tidak boleh itu. Kita tidak katakan banyak uang, tapi Aceh ada uang ini. Malah tadi disampaikan ada 1,7. Malah kami dengar-dengar, yang juga kami dengar-dengar di media ada 2,3. Padahal kami juga diberikan kewenangan oleh undang-undang, hak budgeting ada di kami. Tapi pemerintah Aceh di bawah kendali saudara PL30 tidak pernah memberitahukan kepada kami. Alasannya berpegang kepada Perpu. Ya boleh kepada Perpu, tapi ini kita salah satu penyelenggaraan pemerintahan Aceh. Kami punya wewenang, Pak Sekda juga punya wewenang. Oleh karena itu Aceh ini kita kelola sama-sama, Pak. Bukan hanya milik eksekutif, juga milik legislatif. Aceh ini bukan kerajaan, Aceh ini adalah pemerintahan. Di situ ada DPR dan juga ada gubernur. Sekarang sistem yang dilakukan oleh pemerintah Aceh sekarang seperti kerajaan yang dibantu oleh beberapa daerah di kiri kanannya. Oleh karena itu Pak Pimpinan, kami sampaikan kepada Pak Sekda, karena apa? Karena selama ini jarang-jarang kita bertemu Pak Sekda, jarang-jarang kita berdiskusi, karena memang sekarang kita sedang tersumbat informasi. Terjadinya interpelasi ini adalah karena tersumbatnya komunikasi antara pemerintah Aceh dengan DPR Aceh. Pak Sekda, ini pekerjaan ini hal ini bukan hal yang sederhana, Pak Sekda. Interpelasi ini hal yang luar biasa, Pak Sekda. Pak Sekda harus pahami, kami ini adalah anggota DPR ini dipilih oleh rakyat, kami 81 orang, Pak Sekda. Kalau di belakang kami ada 10 orang per kami dikali 81, berapa jumlah rakyat di belakang kami, Pak Sekda. Oleh karena itu Pak Sekda, ini bukan persoalan kecil, ini persoalan besar. Ini baru kami yang bermain untuk menyampaikan interpelasi. Bagaimana ketika pendukung-pendukung kami, konstituen kami nanti akan bergerak untuk menuntut pemerintah Aceh agar melakukan tindakan-tindakan yang konkret untuk mensejahterakan masyarakat. Itu perlu menjadi catatan, Pak Sekda. Mengelola daerah ini harus ada keseimbangan kiri kanan, harus dijaga kiri kanan, Pak Sekda. Satu sisi saja tidak terjadi keseimbangan, ini akan menjadi masalah besar bagi penyelenggaraan pemerintah. Ini yang menjadi catatan Pak Sekda. Itu pimpinan beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang terhormat ini. Dan saya masih pendapat yang disampaikan oleh Dr. Sipan. Melihat poin-poin yang disampaikan oleh inisiator, rasanya interpelasi tak perlu lagi. Bisa langsung dilakukan oleh kita yang terakhir, itu yang silakan yang disampaikan oleh Yang Mulia Nuh Kuli. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Fraksi Golkar. Ustaz, fraksi PKS, Pas. Oke, silakan. Terima kasih pimpinan. Izin ketua fraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, yang saya hormati Bapak Sekda, Bapak Rektor, dan Forkopimda yang telah hadir pada malam ini. Kami dari fraksi PKS hanya menambah sedikit, mungkin bisa dimasukkan dalam bahan inisiator untuk interpelasi.
Yang pertama adalah kami menilai bahwa tidak adanya skema atau roadmap dari pemerintah Aceh mengenai penanganan COVID ini. Saya melihat atau kami melihat bahwa pemerintah Aceh ini seakan-akan bekerja sendiri, padahal di dalamnya ada Forkopimda, di dalamnya ada Bapak Kapolda, di dalamnya ada Bapak Kajati, di dalamnya ada Bapak Pangdam. Tetapi sampai hari ini saya melihat mereka tidak pernah diajak untuk berkoordinasi, sehingga seakan-akan pemerintah Aceh ini berdiri sendiri dan bergerak sendiri. Seharusnya pemerintah Aceh ini mengajak para Forkopimda bagaimana kita menangani COVID yang berada saat ini, yang sedang hari ini sudah mencapai 2.151 kasus yang ada di Aceh. Ini sangat miris buat kita semuanya. Kemudian kita ingin bertanya bagaimana perlindungan dari pemerintah Aceh terhadap para tenaga medis dan para medis yang sampai saat ini sudah 200 lebih orang yang menjadi korban. Ini kami inginkan, dan kemarin ada 1 orang teman sejawat kami yang meninggal akibat dari COVID ini. Dan pada hari ini ruangan Pinere, ruang itu sudah penuh. Bagaimana ke depan penanganan COVID di Aceh apabila semua rumah sakit, semua puskesmas yang ada di Aceh ini pada tutup semua karena kasus COVID yang bertambah ini. Beberapa saat yang lalu pemerintah Aceh mengatakan akan membeli atau meniadakan PCR mobile yang rencananya akan diberikan atau dilaksanakan untuk melakukan swab pada daerah-daerah tertentu. Ternyata pada hari ini kita ketahui pemerintah Aceh telah mengadakan kontainer swab yang diberikan kepada rumah sakit dan Laskesda. Rencananya dahulu padahal PCR mobil ini direncanakan untuk bisa kita lakukan swab pada daerah-daerah tertentu yang berdampak COVID. Ternyata pada hari ini tetap dilakukan atau diberikan kepada di pusat kota Banda Aceh. Padahal seharusnya dengan adanya PCR mobil ini kita bisa melakukan swab-swab pada daerah-daerah yang terutama pada daerah-daerah yang berdampak COVID langsung. Kemudian satu lagi dari kami melihat bahwa dari pemerintah Aceh ada rekening-rekening seperti rekening dana abadi pendidikan, dana cadangan pendidikan, dana cadangan umum, dana pemerintah Aceh, Pemda Provinsi NAD. Ini adalah nomor rekening. Rakyat Aceh saat ini ingin mengetahui seberapa besar sekarang dana yang ada di dalam rekening-rekening yang terdapat. Karena beberapa sekali rapat dengan Komisi 3, pemerintah tidak pernah memberitahukan berapa nilainya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pur. Masih ada yang lain? Pak Mardi, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Forkopimda yang sudah berhadir, serta seluruh anggota DPR dan seluruh para hadirin dalam ruangan yang berbahagia ini. Saya Mawardi M dari fraksi Partai Aceh. Mohon izin Bapak Ketua Fraksi. Saya ingin menyampaikan bahwa terhadap materi yang sudah disampaikan oleh inisiator interpelasi, kami ingin ada penambahan beberapa materi. Yang pertama bahwa mengingat 15 tahun yang lalu Aceh sudah melakukan sebuah perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia, di mana kita ketahui bersama bahwa dari perdamaian tersebut lahirlah sebuah kesepakatan, nota kesepahaman yang diteruskan, dijabarkan ke dalam sebuah regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang pelaksanaan pemerintah Aceh, yang dari aturan tersebut Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur undang-undang tersendiri, yaitu Kanun Aceh,
kami ingin dalam materi tersebut mempertanyakan kepada PLT Gubernur Aceh. Selama 3 periode kepemimpinan yang ada di Aceh setelah perjanjian damai, hanya periode kali ini kita merasakan bahwa ada usaha untuk melakukan pelemahan terhadap kekhususan Aceh. Hanya pemerintah periode kali ini yang tidak mau menjalankan kekhususan. Kanun-kanun yang sudah dibuat oleh DPR seakan tidak mau dijalankan. Ada pelemahan. Misalnya dari segi penegakan syariat Islam, yang hari ini kita melihat mengalami kemunduran, baik dari segi penegakan maupun dari segi kebijakan keuangan. Dan juga lembaga wali nagro, anggaran untuk perwalian, untuk kegiatan wali 470 juta. Ini sebuah hal yang sangat miris. Sementara kita ketahui bahwa Aceh masih dalam konteks perdamaian. Jadi jangan memahami bahwa GAM sudah menyerah. Jangan memahami bahwa sudah selesai masalah Aceh. Siapa yang mampu menjamin tidak akan ada konflik kembali ketika pemerintah hari ini tidak mau menjalankan kekhususan yang ada di Aceh? Dan yang lebih miris lagi bahwa Aceh punya kekhususan dalam hal membangun syariat Islam. Tapi pemerintah Aceh dalam hal ini ketika pemerintah pusat membuat kebijakan tidak boleh membangun masjid secara umum di Aceh, pemerintah Aceh tidak mau bersama-sama dengan DPR untuk melakukan lobby ke pemerintah pusat. Kita punya kekhususan. Ini sebuah bentuk pelemahan kekhususan yang ada di Aceh. Sementara kita ketahui bahwa semua yang kita dapat hari ini, undang-undang tentang pelaksanaan pemerintah Aceh, syariat Islam, itu merupakan adalah jeripayah korban darah dan nyawa rakyat Aceh. Tapi hari ini kita berleha-leha enak-enak di sini. Ada dana khusus yang kita obok-obok, kita main-main. Belum lagi berbicara masalah reintegrasi yang belum selesai. Ini sebuah persoalan. Kemana nurani pimpinan-pimpinan Aceh hari ini? Siapa yang akan menjamin konflik tidak lahir kembali? Ini baru 15 tahun, masih sangat muda. Dimohon dipahami pada para hadirin yang di lembaga yang terhormat ini dan juga pemerintah. Jangan seenak-enaknya. Ini hasil perjuangan yang kita dapat, bukan hadiah dari pemerintah pusat. Syariat Islam bukan hadiah, dana khusus bukan hadiah. Itu adalah sebuah perjuangan. Maka oleh karena demikian kami berharap kepada tim inisiator dan pimpinan untuk menambah usulan dari materi interpelasi, mempertanyakan kepada PLT Gubernur Aceh sejauh mana sudah dia menjalankan kekhususan Aceh. Kini ini pimpinan yang dapat kami tambahkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mawati. Sidang Dewan yang terhormat, setelah kita mendengar pandangan para anggota DPR Aceh melalui fraksi, maka untuk menghemat waktu, kami minta Saudara Sekretaris Dewan membacakan rancangan keputusan DPR Aceh tentang persetujuan terhadap penggunaan hak interpelasi DPR Aceh. Kami persilakan. Wah, itu sih tuh. Kita tanyakan mungkin inisiator masih ada tanggapan terhadap tanggapan dari yang DPR. Kita berikan pimpinan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada inisiator untuk memberikan mungkin ada tanggapan. Oke, terima kasih. Bentar Pak Sekwan. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh anggota Dewan Terhormat melalui fraksi dan juga pimpinan fraksi. Dan saya yakin para inisiator juga sudah mencatatnya karena hampir secara keseluruhan mencakup 58 anggota DPR Aceh yang menandatangani hak interpelasi. Saya kira semuanya juga bertindak sebagai inisiator. Maka kami beri kesempatan kepada juru bicara dari inisiator hak interpelasi untuk memberikan tanggapan terhadap beberapa hal yang tadi disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat. Kami persilakan. Kedua, sebelum inisiator saya ingin menambahkan sedikit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji kepada Allah, salatu Rasulullah yang kami hormati pimpinan, para tamu pimpinan yang terhormat, Pak Sekda, dan ke semua anggota DPRD yang terhormat yang sudah berhadir dalam lona yang paripurna ini. Jadi terima kasih ke semua fraksi-fraksi yang sudah memberi pendapat, masukan dan tambahan. Dalam poin saya tidak poin berapa, Pak Insinyur. Di hari yang kita laksanakan paripurna pembacaan pertanggungjawaban Kadin APBA 2019 yang seharusnya hadir oleh PRD Gubernur, di hari yang bersamaan PRD Gubernur melakukan pelantikan BPKS, itu tolong ditambahkan. Ya, kalau nggak salah saya di hari yang bersamaan PRD Gubernur ada di Aceh. Tetapi 2 hari kita diabaikan, 2 hari kita dianak kecilkan dalam gedung ini. Tapi untuk esoknya kita tahu bahwa pelantikan BPKS di hari yang bersamaan hari itu. Jadi karena poinnya ada di situ Pak Insinyur, mohon ditambahkan karena kenapa nggak di paripurna nggak bisa hadir dalam tugasnya membaca pertanggungjawaban APBA 2019 itu sementara di hari yang sama PRD Gubernur melantikan pelantikan Ketua BPKS. Saya rasa sekian dan demikian. Sedikit saya juga ingin menambahkan dalam forum ini kepada para media. Ini jelas yang bawa malam ini. Saya tadi nggak bicara, saya serahkan kepada Iskandar atas nama fraksi. Malam ini dan sekarang sedang berlangsung, kita tahu bersama yang bawa para media. Ini jelas mengatasnamakan lembaga. Jangan diisukan bahwa oleh tidak ada di pokir dewan, bukan ini sebabnya. Kepada Nova Aliansyah tapi kepada PRD Gubernur Aceh. Ya, ini masalahnya. Jadi ini jelas yang kita lakukan ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Fanusir pada awalnya, yang belum menandatangani dan yang tidak mau menandatangani. Ini adalah lembaga di Aceh yang mau melakukan malam ini. Kita sudah alhamdulillah sudah tidak dihargai, apalagi jangankan masyarakat kita saja yang sebagai lembaga sudah begini kita rasakan. Jadi belum tambah kalau nggak salah hari yang bersamaan Gubernur Aceh melakukan pelantikan Ketua BPKS di Rumah Belang Padang. Saya rasa sekian dan demikian. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarmizi. Kami persilakan Pak Ismail. Terima kasih pimpinan. Semua masukan tambahan tadi sudah kita catat dengan baik, termasuk juga usulan-pengusulan. Insya Allah akan kita masukkan dalam tambahan interpelasi. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail. Selanjutnya boleh kami persilakan Pak Sekwan membacakan rancangan keputusan DPR Aceh. Sebelum dibacakan oleh Pak Sekwan, kenapa Sekwan? Setuju interpelasi, baru Sekwan bacakan hal tersebut. Jadi 2 kali nanti. Sepakat seperti itu. Hidup yuk. Setelah tadi sama-sama mendengar pandangan para anggota DPR Aceh melalui fraksi terkait dengan penjelasan juga dari juru bicara pengusul hak interpelasi, mengingat bahwa rapat paripurna DPR Aceh ini adalah forum pengambilan keputusan tertinggi DPR Aceh. Maka untuk itu kami bertanya kepada para anggota DPR Aceh yang terhormat, apakah kita menerima usulan hak interpelasi DPR Aceh tersebut menjadi hak interpelasi DPR Aceh? Setuju. Ada sekali lagi, apakah usulan hak interpelasi DPR Aceh tersebut menjadi hak interpelasi DPR Aceh? Selanjutnya silakan Pak Sekwan membacakan rancangan keputusan DPR Aceh tentang usulan hak interpelasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum diberi nomor tentang persetujuan penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
terhadap PLT Gubernur Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Dewan Perwakilan Aceh menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, menyetujui usulan hak interpelasi yang diajukan oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Aceh dari lintas fraksi terhadap PLT Gubernur Aceh menjadi hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kedua, penggunaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada diktum 1 akan dilakukan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Aceh yang akan ditetapkan lebih lanjut. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 10 September 2020. Dewan Perwakilan Aceh Ketua belum ditandatangani dalam Jamaluddin. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan seterusnya, para Ketua Komisi DPR Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, kita telah mendengarkan bersama Sekretaris Dewan membacakan rancangan keputusan DPR Aceh. Namun hal ini juga merupakan hak pada anggota Dewan. Maka dengan ini kami menanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, apakah rancangan keputusan Dewan tersebut dapat kita tetapkan menjadi keputusan DPR Aceh? Tidak. Sidang Dewan yang terhormat, dengan telah selesainya pembacaan rancangan keputusan DPR Aceh, maka usai telah rangkaian kegiatan rapat paripurna pada malam hari ini. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama sekaligus bersorak. Pimpinan, permisi SP pimpinan. Silakan Pak Tarji. Ini bukan terkait interpelasi, tapi ini jauh lebih penting daripada interpelasi. Karena ini yang saya sampaikan adalah terkait dengan marwah bangsa Indonesia. Silakan Pak Tarji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota DPR yang kami hormati, daerah Forkopimda yang kami hormati, Bapak Bupati Gubernur Aceh yang atau mewakili teman-teman wartawan dan seluruh hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Pimpinan, saya ingin menyampaikan terkait dengan tenaga kerja asing yang sudah pernah kami sampaikan berulang kali di sini dan juga di media. Terkait dengan tenaga kerja asing yang hari ini lagi heboh di Aceh, ini jangan dianggap remeh, jangan dianggap persoalan yang sederhana, karena ini akan sangat berbahaya. Ini puncak amarah masyarakat, khususnya kaum pengangguran. Saya selaku mantan pengangguran juga bisa merasakan ini sudah klimaks. Khawatirnya nanti ketika mereka tidak punya lapangan pekerjaan, sedangkan orang asing memiliki pekerjaan dengan sangat mudah di Aceh, maka khawatirnya nanti akan muncul rasa cemburu sosial yang berakibat pada kerusuhan. Hari ini tenaga kerja asing di Aceh ada di PT Semen Lukma. Awal 2019 ada 51 orang yang dideportasi. Yang sampai hari ini menurut pengakuan teman-teman yang pernah bekerja di sana selama 10 tahun, mereka itu tidak semuanya memiliki dokumen lengkap. 6 bulan sekali mereka pulang, sebulan di sana nanti balik lagi supaya tidak melanggar peraturan yang ada. Apabila ada razia, mereka lari ke semak-semak. Itu informasi A1 yang kami terima. Kemudian tenaga kerja asing yang ada di PLTU Nagan Raya. Kemarin 29 orang tenaga kerja asing di PLTU Nagan Raya ilegal. Yang menangkap mereka adalah masyarakat, bukan pemerintah, tapi masyarakat.
Karena sudah viral, akhirnya turun semua ke sana dan mereka dipanggil untuk melengkapi dokumen. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya dilengkapi dokumen terkait dengan 29 orang dan TKA ilegal itu, malah didatangkan 39 orang TKA yang baru. Karena sudah viral, juga karena ditangkap oleh masyarakat, tim Kementerian Tenaga Kerja turun. Mereka akhirnya diusir dari PLTU Nagaraya tengah malam ini. Dalam perjalanan tengah malam, mereka ternyata kembali lagi ke PLTU dengan alasan mereka sudah mendapatkan dokumen secara online, alasan yang tidak masuk akal. Dan sampai hari ini mereka masih di sana. Oleh Dinas Tenaga Kerja memberikan waktu kepada mereka 2 kali 24 jam. Bukannya jawaban akan melengkapi dokumen, tapi informasi baru pimpinan. Besok akan datang lagi 44 orang tenaga kerja asing ke PLTU Nagaraya. Ini pimpinan jelas mereka selama ini tidak mau mendengar. Jadi mencoba saja, anggo ite ate keluar, anggo padu anak muda. Yang terjadi. Lalu apa sikap DPR? Komisi 1 DPR Aceh sudah turun ke PLTU Nagaraya. Kemudian Komisi 1 dan Komisi 5 pernah memanggil semua stakeholder dan juga perusahaan yang mempekerjakan mereka, yaitu MPG, Melabung Organization. Mereka berjanji akan melengkapi dokumen, tapi akhirnya mereka mengingkari. Ada aturan di negara ini terkait dengan tenaga kerja asing yang sudah dibuat. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ada Perpres Nomor 20 Tahun 2014, ada Permenaker Nomor 10 Tahun 2018, ada Kanun Nomor 7 Tahun 2014. Tidak ada satu pasal pun dalam aturan-aturan itu yang mengatakan bahwa kita anti asing dan melarang tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Tidak ada. Kita sangat welcome, tetapi dengan syarat dan catatan semua TKA yang datang ke Indonesia, khususnya Aceh, harus lengkap dokumen. Setiap TKA wajib ada pendamping 1 orang minimal tenaga kerja lokal. TKA boleh bekerja khusus bagi tenaga ahli atau skill worker. Apabila tidak memiliki keahlian khusus, maka tidak boleh mempekerjakan tenaga kerja asing. Wajib mempekerjakan tenaga kerja lokal. Skill worker itu harus dibuktikan dengan sertifikat keahlian, dan itu diminta pada saat mereka mengurus notifikasi atau minta di Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian terkait PLTU Nagaraya, teknologinya kita tahu bersama bahwa teknologi boiler dan turbin yang dipakai adalah dari Cina. Pada tahap awal engineering, procurement, construction, dan commissioning, tenaga ahli yang direkrut pastilah dari negeri asal sumber dana dan pendidikan. Tetapi sekali lagi, tenaga ahli atau skill worker yang diminta bukan buruh kasar. Hari ini pimpinan Pak Sekda dan jajaran Prokopimda, sebagai anak bangsa yang tuntut untuk mencintai negeri ini, saya pribadi sangat sedih dan kecewa sekali. Hari ini negara kita seperti dijajah dan kita tak berdaya. Jadi terlihat TKA orang Cina itu, they are so special in this country. What's going on? Pemerintah Aceh kenapa diam? Nyo yang itu. Hanya yang turun di adalah TKA-nya. Takkan lagi saudara. Hana musuh. Nyo 3 hana musuh akan lebih tak lebih. Jadi seharusnya seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ lagi diunjuk. Tapi menurut Cina katanya, di mana bumi dipijak, di situ pribumi diinjak-injak tanpa ampun. Saya meminta kepada pimpinan, jauh serius,
segera kirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, dan Kapolri terkait dengan permasalahan TKA sebelum ada permasalahan besar. Kedua, mendesak pemerintah Aceh untuk menertibkan semua TKA yang ada di Aceh sesuai dengan peraturan yang ada. Ketiga, jika memang ternyata benar seperti info yang sudah berkembang bahwa negara ini tidak mampu menghadapi TKA lagi, maka saran saya yang pertama, demi marwah bangsa, maka revisilah semua peraturan, mulai dari undang-undang, perpres, permen hingga kanun. Kalimat yang melarang TKA ilegal nanti diubah menjadi TKA khususnya dari Cina, jangan sungkan, anggap saja negara sendiri. Yang kedua, saran saya Pak Seda, boleh terima atau tidak? Demi menjaga kedaulatan dan marwah bangsa, maka izinkan rakyat saja yang menjalankan semua aturan itu dengan gaya masyarakat sendiri, dengan gaya lapangan masyarakat, model putih, satu atau macam-macam. Yang ketiga, jika benar-benar sudah tak berdaya lagi menghadapi TKA, kamu letik anduk, kamu nyerah, maka saran saya, karena TKA tersebut ada strongman atau super power di belakang mereka yang membackup dan spesialkan mereka, maka saya menyarankan kepada pimpinan DPR Aceh, Saudara PLT Gubernur Aceh, dengan Pak Seda juga, sekalian juga mengajak Forkopimda kalau perlu, dengan Bupati Nagaraya PLTU, agar besok menyambut kedatangan TKA 44 orang dengan membentangkan karpet merah, tarian Ranum Kapuan, kalung bunga, dan dipuji juga sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Tarmizi. Saya sudah cukup Pak Iwan. Satu lagi terakhir ya, singkat dan padat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aceh, Mas Aceh. Yang terhormat pimpinan DPR Aceh, yang terhormat unsur Forkopimda, yang terhormat teman-teman DPR Aceh, yang terhormat teman-teman media, insan pers, dan seluruh hadirin dan hadirat yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Sedikit saya menanyakan kepada Pak Sekda, Pak BLT pegang dengan dia Pak. Kepikir lembaga DPR ini lembaga komedian. Ya Pak Sekda, bubudo ini nomor Aceh, maya-maya. Matelo kalian rondo motopun komane miliar kan? Semua rakyat Aceh. Jangan maya-maya Pak, pun komane miliar dia. Nyampe rakyat Aceh. Penderan lah di suada. Kan menteri yang itu lagi. Jadi mohonlah, bubudo yang tahu rakyat Aceh, maya-maya. Punya lagi menang sang lembaga. Lagi pura-pura. Pergi DPR sekongkol kalau ada seperti model kok pendaya anak kira nyampe dia hanya ada kepentingan pimpinan dia, kepentingan umat Islam ini. Dikit-dikit dia harus sorong ni gimana buat dia tu tanya boleh yang para pimpinan dia tempat ini di ada tanya jom tanya yang akan untuk pimpinan royong dan lagi lupa. Yo menyabalong pimpinan kami terkasih ada di sini mundur pendek mundur Aceh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan yang Pak Tarmizi disampaikan juga tadi. DPR secara kelembagaan sudah beberapa kali melakukan rapat kerja dan rapat koordinasi baik di Komisi 1 dan juga di Komisi 3 dan juga melibatkan para pihak dan organisasi vertikal. Dan ini menjadi catatan yang nanti juga akan kita tindak lanjuti bersama. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama sekaligus berselawat yang akan dipimpin oleh Saudara Menteri Kabinet SHI.
Kami persilakan.